Dari situ kayak ya udah ntar juga dapat lagi sejam gitu. But then itu jadi bahaya. Kenapa? Karena lo jadi kemakan waktu lo gitu loh. Yang lo pikir itu jadi santai, taunya oh my god sekarang udah mau 40 walaupun baru 37 tapi I'm not gonna be DJ forever. Dan ternyata gue mati, gue gak pengen dikenal sebagai DJ Tiara Eve. Sekarang gue belajar untuk lebih ekspresif dan lebih bisa belajar untuk appreciate benar-benar bukan peres atau fake. Kalau benar-benar di depan mata gue kayak bagus, gue belajar untuk lebih speak my truths. Hey everyone, seperti biasa kita ngomongin tentang life journey and spiritual journey. Dan di sini kalian bukan sekedar mendengarkan cerita, kalian pun juga bisa bercerita. Gimana caranya? Tulis di kolom komentar tentang cerita kalian. Langsung aja kita ngobrol sama Tiara Eve. Tiara, apa kabar? Baik, apa kabar? Gue itu sempet agak sulit nyebut nama lo. Yang lain lu Tiara ya? Eve itu yang kayak aduh ini gimana? EVE, kayak New Year's Eve, Christmas Eve. Oke. Itu nama asli atau your branding? Jadi last name gue tuh Octaviani. Okay. Dulu waktu sekolah sering dipanggilnya last name V gitu. Jadi nickname gue, terus jadi ya udah nama kecil aja sih sebenarnya. Oh wow. Gitu. BTW thanks for coming ya, lu mau datang ke sini. Terima kasih udah diundang ya. Roti dan kopinya enak, rumahnya kayak di Bandung. Happy deh. Ada Airbnb. BTW di 2000, koreksi gue kalau gue salah, 2016 lu itu main film di Jakarta Undercover? Iya, gue lupa tahunnya, tapi yes. Iya, 2016 gue lihat 2016. Dan berarti lu kenal sama Muammar MK kan? Kenal banget. BTW dia itu udah pernah masuk podcast gue. Oke. Nah, pertama ada di teman perjalanan spiritual kayak gue sama lu ini, tapi waktu itu gue belum ada studio, masih di rumah waktu itu. Nah, terus yang kedua kalau lihat namanya podcast gue itu ada salah satunya namanya X-File, itu lagi zaman tahun yang lalu kalau nggak salah, zamannya P Diddy, tau kan lo yang lagi kasusnya besar-besaran tuh. Nah itu gue ngundang dia juga gitu, jadi gue ya deket lah sama dia akhirnya. Untuk bercerita PD di Indonesia siapa? Asik. Taunya gue sendiri kata dia. Tapi BTW lu tau gak sih si Muammar MK ini sebenarnya dulu itu anak pesantren? Tahu. Soalnya kan filmnya ada. Jadi filmnya itu emang kayak bener-bener dibikin kan, yang jadi Om Muammar MK waktu main sama gue itu Oka Antara kan. Iya. Nah si Oka Antara jadi Muammar MK. Jadi emang scene-nya itu bener-bener ditelepon ibu, assalamualaikum, gak boleh pulang malam sama ibunya, ditelepon terus harus sholat 5 waktu gitu. Jadi gue inget banget karena emang sengaja produsernya ngeluarin scene-scene itu supaya dicerminkan kalau sebenarnya dia tuh sangat religius. Ya. Nggak nyangka ya, gue nggak pas akhirnya ketemu ngobrol dari teman, akhirnya gue baru tahu, oh lu ini tuh, dan sebagainya. Dia pernah cerita kurang lebih hal-hal seperti itu juga di podcast gue gitu. Makanya gue kaget aja gitu, maksudnya seorang Muammar MK ternyata latar belakangnya seperti itu gitu ya. Gue kaget banget. Dan so today let me get to know you better. Gue pengen tahu deh, lu terlahir di keluarga seperti apa ya? Terlahir di keluarga yang seperti nyokap gue pendeta, bokap gue haji. Oh wow. Yes, terus mereka sebenarnya dikawinin karena dijodohin. Dijodohin karena lebih ke money transactional. Long short story, nyokap gue dan keluarganya tinggal di rumah yang dikontrak sama keluarganya bokap gue. So in order for the family to stay without paying the rent, or I don't know, zaman dulu itu jadi mereka jodohkan lah itu gitu. Jadi nyokap gue tuh sempet nggak mau katanya sampai minum baygon gitu. Serius? Iya. Tapi dan hasil jadilah gue. Jadi makanya kenapa gue juga ada di perjalanan spirituality dan journey dan healing ini. Pastinya semua yang udah ngejalanin ini pasti punya story dan yang mungkin not easy as normal people, gak sih? Ya gak sih? Sampai dia ngedalamin dan pengen sembuh dari segala macam
pain dan traumanya, kira-kira kayak gitu. Berarti secara tidak langsung lu mengatakan bahwa, lu di keluarga yang dilahirkan di keluarga yang sebenarnya dibilang baik-baik banget enggak, dibilang gimana juga enggak gitu ya? Maksudnya ya, Kayaknya itu cukup jauh dari normal. baik-baik sih kalau gue ngeliat, soalnya 1 tahun mereka langsung pisah. Jadi gue pas lahir maksudnya pas gue sadar di dunia tuh gue udah nggak tahu kalau, maksudnya nggak ada yang normal family kayak papa mama di rumah, itu udah nggak ada gitu. Jadi gue tinggal sama Oh. nyokap gue, ketemu sama bokap gue cuman sesekali gitu. Tapi lu pernah nanya nggak, bokap kemana gitu? Pernah, nanti datang kok gitu, memang sesekali dia jemput Oh, oke. gitu. Oke, wah. Dijelasin kalau memang mereka udah nggak bersama gitu. Nah, dengan masa kecil, dengan, perjalanan, lu masuk ke keluarga yang seperti itu, maksudnya terlahir di keluarga seperti itu, well, childhood lu sendiri seperti apa? Childhood gue lumayan chaos. Nah, itu semua segala macam yang jadi attraction kita di teenager atau di usia kita yang dewasa, Right. biasanya itu banyak, inner child trauma Yeah. atau pains yang terjadi di umur 0 sampai 14 tahun. Itu Yeah. paling banget melekat yang kita nggak sadar dan nggak tahu itu sebenarnya ke-download ke sistem kita. Jadi as simple as lo ngelihat nyokap lo lagi berantem sama bokap lo di depan lo pas lo lagi lewat mau ke toilet, itu tuh sebenarnya udah langsung masuk dan menyerap. Gitu. Oke. Dan lo nggak tahu itu terjadi kan. Iya. Cuman yang lo tahu adalah kalau bersama jadinya berantem, jadi malas bersama. Mungkin belief system-nya bisa macem-macem. Kira-kira kayak gitu. Itu berdasarkan perjalanan healing dan udah belajar banyak yang gue nonton dari YouTube, buku dan courses ya gitu. Nah, jadi pas gue kecil itu kalau ditanya childhood gue gimana, sangat kesepian pasti. Karena nyokap gue nggak pernah di rumah, dia anak party banget. Setiap hari pergi, pernah juga overdosis. Itu zaman dulu, pas zaman dulu tuh kayak she's taking 12 ecstasy a day sampai berbusa. Itu 2 kali hampir mati dan di depan mata gue. Jadi makanya sampai sekarang walaupun gue DJ, gue nggak pernah nyobain yang namanya those kind of pills. Bukan karena naif, karena gue mungkin pernah ngeliat itu, jadi for me I don't wanna take a bad trip. Wow, gua kaget banget lu seorang DJ tapi lu nggak pernah, ya sorry ya mungkin make drugs dan sebagainya, lu nggak pernah. Gue minum aja gue susah. Maksudnya 2 gelas aja udah Serius? udah Kalau merah. DJ nggak minum gitu? Sesekali untuk menghangatkan diri ya Kak, soalnya suka dingin banget kan, gak kuat gitu sama kalau lagi bosan gitu. Cuman not my intentionally untuk get drunk or harus main dengan keadaan mabok tuh nggak harus. I'm fine with or without. Iya. Dan jadi ini gue kaget banget, baru-baru lu langsung ngomong seperti ini, gue wow, amazing banget. Dan Sambil minum kopi, sorry ya Kak. ya it's okay. Oke. Gue juga ini juga. Nah, terus ketika itu terjadi dalam hidup lu gitu ya, lu jadinya besar menjadi anak yang seperti apa ya? Sorry, sebelum itu gue mau nanya deh, titik atau luka yang lu dapat di masa kecil lu seperti apa ya? Itu banyak banget ternyata, sampai sekarang gue masih beresin nih. Kira-kira karena luka-luka itu terjadi tanpa sepengetahuan gue dan gue dapet hasilnya sekarang. Kenapa gue attract cowok yang kayak gini, kenapa gue attract kerjaan yang kayak gini, kenapa gue attract pertemanan yang kayak gini, kenapa gue attract financial situation atau bisnis yang seperti ini gitu. Jadi gue baru sadar pada saat gue aware sekarang. Yang sebenarnya itu 0 sampai 14 tahun yang terjadinya gitu, gue aja nggak tahu gitu ya kan. Tapi along the way yang gue sadarin itu ada banyak banget gitu, dari love life, dari bisnis, dari career, dari perduit-duitan, itu ada sangat banyak. Mau tahu? Asik. Ya terus gimana itu? Yang mana dulu nih? Up to you gitu Mas ya. Oke. Take your time. Paling berat, bukan paling berat ya, gue gak mau bilang atau manifest ini berat. Yang paling sekarang gue masih overcome, karena healing itu kan layer per layer ya, kayak bawang bombay. Benar-benar layer per layer. Lu pikir udah pas bawang gitu. Betul. Jadi kita pikir udah beres, taunya masih ada triggernya, masih ada kejadiannya, taunya masih ada lagi, belum lagi. Jadi itu tentang uang. Karena gue lahir dari nyokap gue yang lumayan khawatir tentang uang. Dan nyokap terlahir dari keluarga yang lumayan
melihat tinggi uang. Gue nggak mau ngomong mendewakan, tapi lebih ke menurut mereka uang lumayan mengangkat sesuatu lah. Ngerti kan? Iya, Ada yang I know, I keluarga know. mungkin yang penting your happiness is our priority, ya Iya, kan? iya, iya. Ada yang bilang education is our priority, Iya, tapi iya, iya. nyokap gue terlahir dari 9 bersaudara atau 10 bersaudara dan mereka merantau dari daerah ke Jakarta dan nenek gue harus ngidupin 10 ini sendiri gitu. Jadi buat mereka tuh bener-bener uang itu lumayan besar impactnya untuk hidup mereka Oke. gitu. Dari situ nyokap gue tanpa disadari punya belief system tentang uang yang takut uang habis, uang susah dicari, kalau mau sesuatu harus ada uangnya, atau kalau mau deket sama seseorang baiknya ada uangnya, misalnya kayak gitu. Tapi ini dulu ya, sebelum dia juga Iya, iya. sekarang kan dia juga punya perjalanan dong. Maksudnya Right, benar. semakin tua dia juga ya udahlah kayaknya kita juga baik-baik aja walaupun nggak yang berlimpah tapi nggak susah. Misalnya udah bisa ngomong gitu. Tapi when I was a kid dan dia juga baru umur 20-an dan dia juga masih muda. Sekarang ibaratnya nyokap tuh masih umur berapa ya? Dia 68, gue 88. So ya 50-an lah gitu ibaratnya. Pas dia masih muda, iya pastinya itu banyak yang terjadi gitu. Maksudnya gimana caranya bisa jadi keluarga yang beda atau jadi orang yang beda dan naik levelnya lah. Right. Kira-kira kayak gitu. Terus atau sesimpel dia cuman ngomong, tuh lihat ya anaknya dia padahal bukan siapa-siapa kok bisa ya dapetin siapa-siapa misalnya kayak gitu. Dari situ kan gue cuman denger dia cerita, dia nggak maksud juga untuk gue nyuruh dapet siapa-siapa misalnya. Iya, iya. Cuman secara teenagers gue nggak sadar kalau itu jadinya bikin oh berarti untuk dapat approval atau dicintai sama mama, Ya. gue harus sama orang yang siapa-siapa supaya mama bangga sama Exactly, aku. ya. Secara nggak langsung itu gue juga nggak sadar. Jadi along the way pas teenager gue deket sama orang harus ngelihat dia siapa. Bukan Oke. karena pure love. Itu dia jadi ada transaksional di situ atau Iya, iya. validasi atau approval. Sebenarnya approval itu buat gue bukan sih. Gue pikir itu buat gue. Tapi ternyata supaya gue dicintai sama nyokap gue. Supaya kalau misalnya gue ke rumah bawa dia mapan, oke gitu. Nyokap akan bilang, oh hebat ya. Gitu misalnya kayak gitu. Buat dia bangga sama gue. Dan ternyata pas setelah gue jalanin, itu bukan perjalanan gue. Ya, 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 Itu ya. perjalanan yang mungkin yang learn and lesson-nya dia, yang passed on ke gue, yang I thought it was my journey. But then waktu gue beneran deket sama orang yang dia pengen with like everything yang nyokap mau kayak mapan dan lain-lain. Tapi gue berasa di kerangkeng emas dan berarti my happiness is actually not money. Money can be my happiness, of course. Siapa yang nggak bahagia, nggak naif juga kan. Cuman that's not my number one yang bikin gue bahagia gitu. Itu salah satunya. Itu salah satunya yang paling kuat dan dia mungkin selalu bilang takut uang habis. Jadi gue juga ada fear itu yang tanpa sengaja sebenarnya mungkin gue baik-baik aja terus jadi harus mikir aduh setiap ada pengeluaran jadi ada trigger. Padahal sebenarnya pengeluaran itu bisa lo kasih intention dengan kasih. Which means kalau lo bayar sesuatu, kalau lo kasih itu gue ikhlas, gue bahagia bayar bill ini, itu akan kembali berkali lipat. Tapi setiap lo bayar sesuatu dengan anjir nih gue harus bayar segini, aduh keluar duit lagi, setiap hari keluar duit lagi. When you give that energy to your bill, berarti you attract those kind of energy to your daily life. I think kayak law of attraction, right? Betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan Yes. wow ini menarik banget masa kecil lu sendiri. Nah, hal apa sih di masa kecil lu yang lu sebenarnya kalau misalnya kan di masa kecil lu banyak tragedi, banyak kejadian gitu ya. Nah, hal apa yang lu bener-bener takut banget yang gak mau lagi terjadi dalam hidup lu sekarang? Di sekarang ya, tentang uang sih. Gue gak mau jadi budak uang. Lebih ke situ. Gue ngerjain sesuatu yang sekarang gue kerjain, pasti gue juga pengen kaya dan sukses. Dan berlimpah pastinya. Untuk gue, keluarga gue, dan anak-anak gue pastinya. Cuman gue gak mau diperbudak as in, that's the only one in this world. Dan
cuman nyari cuannya doang tapi nggak ada impact-nya. Bener. Ngerti kan maksudnya kan? I know. Makanya gue berusaha sekarang kebetulan gue ada yang gue lakuin sekarang, gue baru keluarin album itu 528 Hertz Dance Mantra. Itu ada di Spotify, bisa cek. Itu semuanya ada frekuensi 528 Hertz-nya yang bisa bikin rewire your subconscious mind. Untuk bikin yang semeraut di belakang otak jadi lebih lurus kira-kira kayak gitu tanpa lu sadar dan denger itu hertz yang dipakai sama Coldplay juga, makanya pas lu denger Coldplay itu kayak shooting menenangkan gitu. Dan semua isi lagunya itu affirmations kayak making money easy peasy lemon squeezy, $1 million come to me, stay with me gitu. Jadi semuanya tuh liriknya tentang affirmations yang bisa reprogram your daily life. Kira-kira kayak gitu. Itu dari lagu. Terus udah gitu clothing line ini salah satunya gue pakai. Ini juga namanya 528 Hertz Wear Bali. Emang ini kelahiran Bali dan semua bahannya natural material dan visi misinya tuh untuk bisa nyaman sama yang lu pakai tapi tetap keren dan bisa all day wear kira-kira kayak gitu dan naikin vibrasi lu. Kalau misalnya lu lagi low terus bahannya meluk lo, bahannya lembut, itu bisa bikin lo jadi naik vibrasi kan, lebih positif gitu. Sama Align with Tiara nih yang lu DM. Nah itu gue ada digital ebook. Karena saat itu sorry gue potong, karena saat itu gue nggak nemuin your contact person gitu untuk gue ngundang lu kemana dan sebagainya gitu kan. Yes, DM is fine. Habis itu gue mikir kayak ya udah gue I try aja, gue coba DM gitu karena mayoritas yang datang ke gue itu mungkin kecil banget untuk orang dari DM datang ke gue itu kecil banget gitu mas. Nah makanya banyak kan kontak manager ataupun kontak personalnya dia dan sebagainya. Biasanya yang gue lakukan itu sih sebetulnya. Cuman gue gak tahu kenapa tiba-tiba mungkin ya Tuhan juga menemukan kita juga lewat Instagram guys. Itu gue kaget banget sih. Dan gue mau tahu deh kan 582 ya? 528. 8 Hertz ini kan sebenarnya kan sebuah sound ya, sebuah betul vibration kayak sound gitu. Ancient sound atau sound. tunes. Ya tunes. Nah, why? Kenapa lu memberikan nama brand lu itu? Dan lu membuat lagu itu apa sih? Oke, karena semenjak gue healing, hari-hari gue itu dipenuhi dengan subliminals dan affirmation sound. Yang dulu gue anaknya rapper banget. Yang rap hip hop yo-yo banget atau dancehall gitu. Dan I shift semenjak gue sadar apa yang lo denger itu bisa memprogram alam bawah sadar lo. Tanpa lo sadar. Jadi hati-hati sama apa yang kita nyanyiin, apalagi dari dalam hati yang setiap hari terngiang-ngiang. Gue bukannya mau nakut-nakutin, ada yang setuju ada yang enggak, it's okay, no judgment. Tapi buat gue itu sangat mempengaruhi hidup gue. Dan begitu lo kasih afirmasi yang positif, attraction lo jadi positif gitu. Nah semenjak gue denger setiap hari tentang subliminal itu pesan yang lo nggak bisa denger kalau lo dulu zaman dulu band rock. Katanya kalau kaset dibalik ada pesan-pesan setan. Pernah denger nggak? Sampai orang bikin bunuh diri dan lain-lain. Nah itu namanya subliminals. Nah subliminals ini juga ada yang positif. Kebetulan gue bikin juga di YouTube-nya Align with Tiara ada subliminals. Jadi lo nggak bisa denger tapi sebenarnya itu langsung direct ke alam bawah sadar lo. Itu ada heart search dan frekuensinya lagi kayak kelelawar sama anjing lah kira-kira kayak gitu. Nah semenjak gue tahu ada 7 hertz yang sebenarnya bisa bikin kita untuk ngebenerin yang mindset. Kusut-kusut lah di belakang. Iya, betul. Dan trauma-trauma yang kita nggak tahu ada apa di alam bawah sadar kita. Dari semua itu gue pilih 528. Kenapa? Karena 528 hertz itu adalah love frequency. Nah, kenapa love frequency menurut gue paling powerful? Karena menurut gue segala sesuatu bisa sembuh lewat cinta. Setuju. Gitu. Setuju. Wow, gue kaget banget. Dan menarik ya, ketika gue tahu lu nge-DJ gitu kan, lagunya kan jedak gitu ya. Nah, tapi justru lu menciptakan lagu yang seperti itu. Gitu itu menurut gue kayak
kebalikannya, ngerti? You know what I I mean know, ya? I know. Nah, itu dia makanya kalau yang emang yang lebih ke subliminals itu ada di Align with Tiara. Tapi kalau yang 528 Hertz Dance Mantra itu ada di Spotify itu dance. Beneran emang jedak-jeduk. Tapi jedak-jeduknya itu sekarang bisa lu pakai buat olahraga, party kopi Right. pagi-pagi, atau sesimpel lo pengen lift up your energy in the morning gitu-gitu. Jadi nggak semua lagu jedak-jeduk itu em, harus pakai substance. We can get our own high. Kira-kira kayak gitu. Wow. Well, gue mau tarik mundur sedikit nggak apa-apa ya. Nah, dengan tadi lu menceritakan juga di latar belakang keluarga lu juga seperti itu. Nah, akhirnya lu bertumbuh menjadi sosok anak yang remaja yang seperti apa ya? Rebel banget sih. Rebel, ngebangkang, cari validasi, asal, nggak punya structure, semaunya. Makanya jadi dulu awal-awal sering banget berantem sama nyokap, tapi lebih ke kayak mungkin itu jiwa berontak gue yang gue nggak sadar itu keluar sih. Terus mainin cowok tiap hari ganti-ganti aja, tapi ganti-ganti as in kalau waktu masih muda ya lebih ke teleponan atau kayak dinner gitu loh. Jadi kayak selalu punya backup plan. Nah, ini juga belief system yang tanpa sadar. Kayak nyokap gue bilang, dia maksudnya baik ya. Dia bilang, karena kan dia juga kebetulan kan broken home, kawin cerai gitu 3 kali. Oke. Jadi dia bilang, I see. walaupun udah kawin, tetap harus jadi orang yang mandiri. Karena ujung-ujungnya kalau lo bergantung sama laki-laki, dia akan ninggalin lo. Gitu kira-kira. Nah, maksud dia baik supaya gue nggak mengulangi kesalahan pembelajaran dia. Iya, setuju. Ya kan? Tapi tanpa sadar ternyata gue jadi mikirnya gini di alam bawah sadar gue. Oh, kalau misalnya ujungnya laki-laki bakal ninggalin kita, main as well kenapa kita nggak punya backup aja? Jadi yang satu nyakitin, gue ada 2, 3, 4, 5 tinggal gue telepon, so I won't feel hurt. Gue nggak bakal sakit hati gitu. Justru karena itulah sebenarnya lu percaya namanya karma gak sih? Percaya dong. Bertuai dan something Sangat gitu. percaya. Justru dengan karena lu pernah berpikir mindset seperti itu dan mungkin lu juga udah melakukan hal itu juga saat itu ya. Dan di situ gue juga mungkin di situ gue juga akhirnya belajar juga, gue ngerti juga bahwa apa yang terjadi dalam pernikahan lu berapa kali nikah, sorry? 2. Nah, dua-duanya mungkin gue nggak bilang sama persis ya, mungkin kurang lebih agak mirip gitu kasusnya dan sebagainya. Itu juga karena mungkin juga karma-karma sebelumnya lu lakukan juga? Itu lebih ke sebenarnya kalau misalnya mau di track back, gue nggak mindful. Lebih ke itu nikah bukan karena gue cinta, tapi karena gue pengen punya keluarga kecil cepet-cepet. The reason? Karena gue nggak pernah punya keluarga waktu kecil. I see. Karena bokap nggak ada di rumah, dia di luar kota dinas, misalnya gitu ketemu jarang-jarang. Nyokap selalu pergi, pulang pagi, siang tidur, malam pergi lagi. So I was lonely gitu loh. Terus gue ngeliat orang-orang kok punya keluarga kayaknya enak ya gitu. So I thought itu bisa nyembuhin luka gue. Ternyata nggak segampang itu. Wow. Ini banget. Nah, kalau misalkan lu diberikan kesempatan untuk time travel. Travel? Ya, time travel. Oh, time travel, oke. Nah, di usia berapa yang lu pengen temuin diri lu? Untuk nikah? Nggak, untuk lu misalnya sekarang nih bisa time travel, di usia berapa yang lu pengen temuin diri lu dulu? Oh, gue pas lagi sebelumnya, Iya, gue. kan usia lu sekarang kan sekian nih. Nah, kalau gue bilang misalkan di sini ada mesin time travel gitu, alat gitu untuk lu ke masa lalu, lu pengen datengin Tiara di usia berapa? 18. Kira-kira kalau misalnya di 18 itu lu duduk berdua di satu ruangan, 2 kursi, 1 meja, dan lu peluk dia Pasti. dengan hangat, dengan pakai hati. Iya. Kira-kira lu ngomong apa ya? Gue akan bilang, Tiara, please believe in yourself. Because you're beautiful, you're kind, you have a soft-hearted, and you're very smart. Jangan
mikirin validasi dari luar. Jadi fokus on who you're becoming, Wow, gitu sih. wow. Karena dulu di umur gue 18, gue tahu gue sadar kalau gue terlalu banyak dengerin kanan kiri karena ya memang pasti nyari jati diri gak sih umur segitu dan gak ngerti Dan gini-ginian. saat itu juga umur segitu kan juga zaman dimana kita itu lagi development diri juga, right? Betul. Jadi kalau gue bisa track back sebenarnya kalau gue fokus sekarang gue udah jadi miliarder Hmm. ibaratnya. Kalau gue dulu terlalu lama comfort zone karena 18 tiba-tiba diajarin nge-DJ, tiba-tiba gue jadi DJ padahal juga belum bisa masuk klub. Dari situ kuliah gue nggak lulus karena tiba-tiba disuruh tour Indonesia. Karena gue jadi bolos terus. Dari situ udah nge-DJ sampai sekarang udah 18 tahun. Oh, Jadi gue ada di comfort zone karena kalau DJ tuh jujur kayak 1 jam kerja lo bisa dapat sebulan gaji. iya. Dari situ kayak ya udah ntar juga dapat lagi sejam gitu. But then itu jadi bahaya. Kenapa? Karena lo jadi kemakan waktu lu gitu loh. Yang lu pikir itu jadi santai, taunya oh my god sekarang udah mau 40 walaupun baru 37 tapi I'm not gonna be DJ forever. Dan ternyata gue mati gue gak pengen dikenal sebagai DJ Tiara Eve. Karena menurut gue my soul said that I have things so much more than just DJing at the club. Gue punya sesuatu yang pengen gue bagiin lewat kata-kata. Makanya gue juga terima kasih udah diundang podcast supaya gue juga bisa ngobrol lebih dan orang mungkin bisa lebih kenal gue aslinya kayak gimana walaupun gak perfect dan banyak pembelajaran yang gue harus level up juga. Cuman at least gue juga punya sesuatu yang bisa gue share instead of cuman joget-joget di DJ booth malam-malam kira-kira kayak gitu. Wow, wow. Kalau lu diberikan kesempatan untuk ngobrol sama luka lu yang mungkin saat ini belum sembuh, kira-kira lu ngomong apa ya? Sesimpel itu pasti sembuh. Ngomong sama luka itu ngomong apa? Nah lukanya yang mana nih ya? Sebentar Up ya. to you. Luka pas masih kecil ya? Terserah, take your time, terserah luka yang mana yang menurut lu paling dalam banget dan lu diberikan kesempatan untuk berbicara dengan luka itu. You are loved, kamu dicintai, and you are seen, kamu dilihat. Karena mungkin ini kalau 3-4 tahun yang lalu gue pasti nangis. Cuman ini gue temuin terus tiap hari. Jadi tearsnya mungkin udah pelan-pelan gue keluarin ya kan. Bukannya gue sok tegar, tapi gue cuman udah melalui proses itu aja sih. Tapi masih tetap ada trigger. Pasti, cuman gue temuin itu setiap hari gitu. Karena waktu kecil mungkin gue berasa nyokap tuh orangnya kayak model apa ya? Bukan yang compassion mom gitu, tapi yang kayak yo-yo mom. Jadi kayak gue berasa gue nggak dilihat. Gue misalnya dapat nilai bagus, dia cuman hahaha aja. Dapat nilai jelek dimarahin. Jadi kayak pas gue lagi mungkin berprestasi cuman hebat udah gitu misalnya. Jadi gue nggak berasa gue dilihat gitu. Itu efeknya jadi insecure kan. Kayak ngomong aja tuh berasa kayak nggak didengar orang, kayak nggak dianggap. Makanya itu yang gue nggak mau sampai orang ngerasain itu dari gue. Karena itu luka. Gue dulu, gue berasa gak dianggap sama keluarga atau inner circle gue sendiri. Jadi sebisa mungkin, walaupun mungkin gak align sama orang tersebut atau orang baru atau apa gitu kan. Gue berusaha untuk appreciate that soul. Sampai anjing lewat aja kalau bisa gue appreciate gitu. Ngerti kan maksudnya kan? Karena itu penting banget. Gitu. Dan you are loved itu karena gue berasa gue gak dicintai kan. Karena gue ditinggal terus, dimarahin doang. Ibaratnya kalau kecil dengerin kan kayak gitu. Padahal mungkin marahnya dia maksudnya cinta. Cuman delivernya lewat ngegas misalnya gitu. Nah, ini terkadang ya, gue juga melihat bahwa kita punya orang tua yang sebenarnya kadang-kadang kita juga lupa bahwa dia juga mempunyai proses perjalanan hidup. Betul. Dan proses belajar juga gitu. Dan apalagi terlebih kan di tahun nyokap yang dulu, lalu cerita tadi bahwa ngomong bahwa dia juga dinikahkan bukan pilihannya dia gitu ya. Karena kan kita you know lah, ketika zaman dulu mungkin seorang wanita lebih nggak punya hak dibanding zaman sekarang, right? Nah, yang dimana udah seperti itu, kejadiannya mungkin tidak baik-baik saja dengan hubungan dengan
bokap lu gitu-gitu ya. Jadinya membuat dia dapetin trigger-trigger yang efeknya trigger ini ke elu gitu yang gue lihat. Dan terlebih gue justru melihat bahwa nyokap lu juga bingung Mhm. cara jadi seorang ibu yang baik gimana. Bahkan ketika divorce itu kan dia mesti berpikir bahwa gue nggak bisa jadi ibu aja, tapi gue juga mesti sebagai seorang ayah gitu. Dan itu kan memakai dua peran itu kan nggak gampang ya, Mhm. Tiara ya. Mhm. Jadinya ya gue bisa mengerti part itu juga sih, tapi memang efeknya ke lu juga gitu ya. Nah, Betul. sorry BTW nyokap lu masih ada? Masih Masih ada? Wow. masih. Nyokap lu umur berapa ya? 68 berarti 57, 47 ya? 57 deng, sorry. 57? Heeh. Oh wow. Nah, kalau lu nih ya diberikan kesempatan ngobrol heart to heart di sebuah ruangan gitu ya, kira-kira ketika dia meluk lu mau ngomong apa sama dia? You're enough, you did the best that you can do, and thank you, I love you. Dan kalau misalnya dibalikin juga bahwa kira-kira apa yang lu pengenin, kata-kata dari nyokap buat ke lu sendiri? Yang mungkin sampai detik ini, saat ini nyokap belum mengutarakan kata-kata itu? Dia pernah ternyata akhirnya, "I'm Mmm. proud of you." Sesimpel itu. Karena kan dia ngocehnya yang jelek terus kan. I Oh, don't even know like how she feels. Apalagi dia juga sebenarnya nggak suka kalau gue kerja di dunia malam dan DJ gitu. mhm. Tapi kalau itu menghasilkan ya udahlah dia diem aja ibaratnya. So gue nggak tahu itu mixed feeling buat dia and I understand gitu. Cuman dia pernah ngomong, "Mama bangga sama Cici." Dia manggil gue Cici kan gitu. Terus kalau misalnya gue ada foto atau apa di Instagram yang gue posting tentang event yang lumayan oke, bukan event-event klub, tapi event-event kayak Iya iya launching iya. atau apa gitu, kayak Cici keren, Cici hebat. Jadi di perjalanan dia yang ini sekarang juga gue ngeliatnya sekarang dia juga banyak belajar. Pasti dia juga younger self-nya pas umur 20 sama sekarang di 57, Iya. pasti juga kan ada perjalanan yang bikin dia juga bisa berubah gitu. Iya iya. Dan gue yakin banget ketika dia ngomong seperti itu bahwa Cici hebat, Cici luar biasa, gue yakin di momen itu sebenarnya lu ngeluarin air mata banjir banget. Karena memang itu kan yang lu harapkan. Nah, itu pas pertama-tama mungkin beberapa tahun yang lalu deh kayaknya. Nah, kalau sekarang rasanya apa ya kalau baca itu, "Cici hebat, thank you Ma." Kayak lebih berasa di kayak acknowledge gitu loh. Iya, tapi pas pertama kali itu kayaknya semua rasa benci, semua rasa nggak nyaman, semua rasa kesel dan sebagainya, hal-hal amarah dan sebagainya kayak langsung rontok ya ketika Mhm. your mom mengucapkan hal itu, right? Iya, waktu dulu awal-awal ya, Mhm. apalagi maksudnya yang dari perseteruan sampai santai, sampai akhirnya dia bisa acknowledge dan praise gitu. Makanya dulu temen gue pernah bilang kayak, "Lo kok jarang muji orang sih? Kayak bagus, cantik, keren banget, wow." Padahal sebenarnya mungkin dalam hati gue sebenarnya suka gitu, gue, "Oh cantik banget," gitu misalnya gitu. Terus gue tanya sama diri gue sendiri, "Kenapa kok gue nggak keluar itu ya kata-kata pujian ke orang kayak, wow cantik banget," atau "I like your, clothes," misalnya kayak gitu. Ternyata karena gue emang nggak pernah dipuji dari kecil. Right. Karena nyokap gue juga bukan orang yang ekspresif gitu. Dan akhirnya luka itu tanpa kita sadar, kita juga nggak sengaja Gue melukai nggak orang lain tahu juga. gue nggak tahu dan itu menyakiti orang Iya, jadinya, dan ngerti kan? kita jadi kayak seakan kayak mau ngebagi luka kita ke dia, tapi dengan cara berbagi bukan cara yang baik, bukan cara yang tepat, tapi cara yang mungkin salah gitu kan. Betul, dan gue nggak sadar sampai orang itu ngomong ke gue kalau itu melukai orang tersebut karena jadinya kelihatannya gue jealous atau nggak Mmm, bahagia dengan kecantikan hari itu. Misalnya kayak gitu, padahal sebenarnya inside my heart I appreciate the beauty in front of my eyes gitu. Cuman gue nggak muncrat gitu kata-katanya dan gue nggak tahu. Makanya sekarang gue belajar untuk lebih ekspresif dan lebih bisa appreciate, belajar untuk appreciate benar-benar bukan
peres atau fake. Kalau bener-bener di depan mata gue kayak bagus, gue belajar untuk lebih speak my truths. Lebih ke situ sih pembelajarannya. Oh, gila ya. Tapi gue BTW gue dari tadi kan kita udah banyak ngobrol juga tentang your childhood dengan dari titik lu terendah mungkin sampai lu titik tertinggi juga tadi sempat cerita gitu ya. Tapi gue penasaran deh awal mulanya lu memutuskan untuk masuk ke dunia entertainment tuh apa ya awalnya? Nggak ada. Jadi tuh dulu waktu umur 18 tahun, gue zaman waktu 18 tahun tuh kayaknya umur 20 sampai 25 tahun yang lalu, itu karena bokap tiri gue tuh judi, kalah miliaran, langsung diambil rumah dan lain-lain. Intinya debt collector 3 hari pada datang bawa parang, bawa senjata, gue harus ngosongin rumah dalam 3 hari. Itu bertepatan pada saat gue lulus sekolah SMA. Jadi gue gak bisa kuliah. Harusnya gue ke Sydney. Wow. Gitu. Udah daftar dan lain-lain nyokap gue. Tapi gue gak bisa. Boro-boro ke Sydney. Di Jakarta aja gak bisa kuliah. Jadi gue harus pergi dari rumah. Terus udah gitu gue akhirnya gue gak mau ikut. Karena menurut gue very dramatic gitu di rumah. Kayak nyokap berantem sama bokap karena bokap ngabisin duit. Terus ditelepon debt collector this and that. Walaupun udah pindah juga ke Sentul waktu itu dari Jakarta. Gue memutuskan untuk pas lulus sekolah bilang sama nyokap, "Mah, gue pengen tinggal sendiri." "Duit dari mana?" Misalnya kayak gitu kan. Telepon sama bokap juga, "Pa, pengen tinggal sendiri." "Berapa emang kosannya?" 500.000. "Kemahalan." Oke, kanan kiri mentok. What should I do? Gue gak mau tinggal di rumah yang drama dengan segala macam perberanteman ini kan. Gue coba baca di koran zaman dulu kan, koran ya, pelowongan kerja ya nggak sih ngerasain kan? Dulu ya. Lowongan kerja di koran mana ada gitu sekarang ya. LinkedIn apa JobsDB whatever, Instagram baca koran terus ada celebrity fitness ceritanya, open lulusan SMA gitu, terus gue ngelamar terus diterima jadi sales, terus 3 bulan gue top sales lah jualan membership. Terus temen gue sama saudara gue ada yang nawarin jadi SPG. Zaman dulu kan SPG kan ibaratnya hits lah. Kalau zaman sekarang kayak misalnya influencer ngomongnya. Kalau dulu SPG, apalagi SPG rokok dulu harus yang tinggi-tinggi ya kan. Harus kayak terus dapat duitnya lebih banyak daripada SPG makanan. Akhirnya ada SPG nawarin Samsung. Gue baru tadi lewat pasar ini juga. Gue baru cerita sama dia tentang SPG. Gue pernah sakit hati karena gue pas nawarin ke tukang bus gue dikatain Cina. Terus gue nangis. Baru banget pasar ini baru gue tadi bilang kayaknya 18 tahun sekarang 2025 20 dia sekarang gue umur berapa sih? 37. Berarti mungkin 18 tahun 19 tahun yang lalu lah, 20 tahun yang lalu kira-kira. 18 tahun yang lalu. Ya, 18 tahun tuh dari 2000 berapa ya, guys? 2025 kurang 18. Matematikanya. Goblok ya. 2000-an ya. Iya, 2002, 2003. Itu masih ya Chinese masih di. Iya, terus gue zaman dulu kan bener-bener pas masih kecil kan looknya Chinese banget. Terus udah gitu gue baru potong poni, gue inget, terus baru beli kacamata frame-nya putih. Terus udah gitu, gue inget banget gitu. Terus udah gitu intinya gue ditawarin jadi SPG rokok mau gak sebulan gitu. Karena jadi gaji bulanan area barat. Terus udah gitu pokoknya tiap hari tuh ada bertiga. Gue, satu cewek lagi which is happen to be my cousin, saudara gue. Sama satu lagi head leadernya yang cowok yang nyetirin muter-muter jualan si Samsung ini. Gitu. Terus udah gitu pas gue lagi lewat pasar ini gue dikatain gitu, terus gue nangis. Terus udah gitu gue ke jualan di pasar Kalideres juga nawarin nama supir-supir bus yang lagi pada mangkal. Terus gue juga dikatain kayak gitu juga, gue nangis gitu. Terus udah gitu head leader gue ini saudara sepupunya dia DJ. Dulu namanya DJ Boang 1945 sama DJ Irep. Dulu grupnya Romi Soekarno. 1945. Pas lagi denger di mobil tuh kayak ada radio. DJ Boang, DJ Irep playing here gitu. Ini saudara aku nih kata si head leadernya gitu. Mau gak lo diajarin DJ? Gue kagak paham itu apaan sih DJ. Maksudnya kayak gue aja nggak ke klub karena gue baru di bawah umur kan. Gue belum tahu klub tuh kayak gimana gitu. Ya udah lu iseng-iseng aja belajar, dia bilang kayak gitu.
Akhirnya gue diajarin lah di studio, nyawa studio. Tapi dia kayak lebih latihan sendiri gitu loh, nggak ngasih tahu cara mixing, nggak apa segala macam. Cuman ini play, ini cue, ini terus dia main. Gue disuruh ngeliatin sejam sampai bosen. I don't even know what he's doing, ngerti nggak lo? Gue ngerti. Karena kan harusnya ini tuh play di sini, ininya ke sini ya. Ini tuh mixing antara dua lagu dijadikan satu gitu. Itu nggak ada. Terus tiba-tiba tapi gara-gara mereka juga punya IO bikin satu acara di klub, gue disuruh main, ancur lebur, I don't even know what I'm doing there. Tapi karena DJ cewek masih dikit, akhirnya gue dipanggil lagi main di Bandung, gak dibayar. Ancur lebur juga, gue bener-bener gak tahu, gue cuman berani doang, orangnya nekat. Gue orangnya tuh terjun payung lumayan gitu. Padahal gue gak paham kayak gimana, cuman it's calling me. Ntar berantakan belakangan dah gitu, yang penting gue maju dulu. Itu efeknya apa yang terjadi ketika diketawain orang, diliatin gini orang. Yang penyelenggara ngamuk dong. Iya, tapi kan gue main sebentar. Jadi terus ada DJ cewek kayak keren aja gitu, padahal ya palingan gak dipanggil lagi. Palingan diomongin mainnya hancur, berantakan. Dan cuek saat itu? Cuek. Orang gue juga kagak peduli, gue gak tahu mereka siapa. Not even my industry, not even my friends, not even my community. Right. I don't care. Ngerti kan maksud gue? Yeah, I know. Dan zaman gue muda kayaknya gue lebih cuek sama judgement daripada sekarang. Jadi zaman muda tuh gue kayak bener-bener terserah lu mau ngomong apa. Tapi memang zaman lu dan zaman gue pun juga kan kita nggak beda jauh juga ya maksudnya kan. Nah, jadi sosial media juga belum ada. Belum ada. Lu nggak mungkin diposting terus begitu lu main berantakan. Kalau sekarang gue nangis kali ya. Iya makanya kalau dulu mungkin dikatain mungkin mereka harus nyamperin langsung gitu. Iya atau ngomong di belakang. Iya gitu kan. Nah, antara dua itu. Nah kalau sekarang kan ya you know lah. Iya direkam terus viral. Katain gitu. Iya gitu. Jadi gue cuek banget ya. Mungkin itu bener banget sih. Sosial media belum ada. Twitter belum ada. BlackBerry aja nggak ada. Jadi dari situ mungkin gue nggak tahu ini juga universe yang memang udah bawa gue ke sini. Gue pikir gue juga nggak akan dipanggil lagi gitu. Taunya malah rumorsnya bukan gue main berantakan. Kayaknya rumorsnya malah ada di cewek baru nih. Gitu. Dari situ gue jadi dipanggil main tempat lain. Terus pertama kali gue inget banget gue main dibayar itu di Pontianak. Gue dibayar 4 juta. Gede banget. Dan gue gue lagi kerja di AirAsia. AirAsia jadi corporate sales waktu itu. Itu gaji gue sebulan. Gue tiap hari harus ke bandara. Of course yes. Gitu ngerti kan dari hari Sabtu. Oh my god, what is this? Gue kayak oh my god, thank you gitu kayak. Dan gue nggak ngerti gue harus ngapain. Akhirnya gue tanya yang sama saudara sepupunya tour leader gue ini. Gue diajak main. Gue nggak bisa nolak. Tolongin gue banget. Setin gue lagu 90 menit. Akhirnya ditulis ini judul ini CD-nya yang ini, judul ini CD-nya yang ini nomor berapa. Tarik BPM-nya 105, yang ini 105,2. Yang ini lagu kedua sampai semua catatan. Dan catatannya zaman dulu CD gue masih taruh di tasnya. Jadi pas gue bolak-balik CD-nya tuh kayak CD case-nya, gue umpetin ininya. Catatannya. Jadi setiap gue mau ganti lagu, gue lihat CD kedua A, CD ketiga B, tarik. Dari situ gue jadi main terus. Dari main terus yang tadinya gue nggak bisa beneran nyontek, setiap main tuh nyontek 3 bulan, akhirnya gue jadi kok tiba-tiba bisa sendiri. Kayak gue tiba-tiba kok bisa mixing sendiri walaupun nggak pakai CD dan catatan BPM nih. Gue nggak sadar gitu. Gue nggak tahu gue juga nge-DJ ngapain gitu ibaratnya. Yang penting ini ada lagu yang gue suka, kayaknya bagus kalau abis lagu ini yang lagu ini. Kira-kira kayak gitu. Jadi dari situ gue masuk Spinach Records sama DJ Riri. Dari situ tour, makanya kuliah gue jadi gak selesai karena tiba-tiba tour Indonesia. Udah sampai sekarang. Gitu. Jadi gue gak tahu kenapa gue bisa di dunia entertainment. Bener-bener itu jalan Tuhan. Bisa masuk ke dunia film itu gimana awalnya? Karena sorry gue potong. Main film berapa kali? Main film cuma sekali itu doang. Sekali doang ya? Ada lagi sih tapi gak tayang. Tentang volley sama Nadine. Oke. Si Nadine Alexandra. Itu pertama gue kenal dia karena produser yang bikin Jakarta Undercover bikin film tentang volley namanya 6 lawan 6 kalau nggak salah, syutingnya di Jogja. Kita jadi orang Jawa, nyuci baju di kali, terus sambil belajar volley, terus tiba-tiba dipanggil ke Jakarta untuk jadi atlet volley, terus jadi besar kira-kira itu projectnya PON atau apa gue nggak inget gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa nggak tayang karena mereka ada internal problem or I don't know what. Jadi gue sama Nadine itu
kita tuh 1 sampai 2 bulan barengan tiap hari ke Jogja, dikali tidur di kampung, ibaratnya gitu. Ngomong sama kambing, gue inget banget tuh. Langsung kayak dapet new experience gitu. Iya, Biasa kocak. ngomong sama orang kayak udah nggak tahu mau ngomong sama siapa dan udah bosan Iya. ya udah ngomong sama kambing Yang aja gue lihat gitu tiap kan. hari selama sebulan pokoknya ibu-ibu ngambil kutu. Anaknya tiap lewatin gang, udah tiap hari kayak gitu. Wow. Nah, mulai dari situ akhirnya main film dan sebagainya. Enggak, main film si Jakarta Undercover dulu, baru si yang 6 lawan 6. Tapi kenapa gue bisa main film Jakarta Undercover? Karena produsernya itu Susanti Dewi kebetulan temen kuliah gue waktu gue kuliah di London School, ambil kelas malam. Beda umurnya jauh, tapi kalau kelas malam tuh bisa umur berapa aja, kira-kira kayak gitu. Terus udah lama gak ketemu lagi di Citos. Pas ketemu di Citos, menurut dia pas gak sengaja ketemu, dia ngatain gue dari ujung sampai rambut ujung kaki gitu kayak, iya, lu casting dong, dia bilang kayak gitu. Gak mau, gue casting gagal mulu, gue udah kapok casting. Gue beneran loh, gue kapok casting karena pas muda tuh gue casting selalu ditolak dan gak banyak-banyak banget kayak artis zaman sekarang sih yang setiap hari kerjanya casting sehari 3 kali ya. Iya. Tapi menurut gue dan dengan gue gak punya mobil, dulu gak punya Instagram atau Grab, gak ada Grab, itu buat gue tiba-tiba casting di Bekasi, di Tangerang, di Depok, ngantri 10-20 orang. Buat gue tuh wasting time banget dan it's not for me gitu. Kayaknya waktu gue tuh benar-benar terbuang percuma kalau gue tuh tiap hari tuh jadi budak casting gitu loh. Dan udah gitu gak pernah dapet. Apa mungkin gue juga gampang patah semangat ya, gue gak tahu. Cuman intinya that's not my world waktu itu karena udah gak ada Grab, susah jauh-jauh, ngantrinya berpuluh-puluh orang. Udah gitu cuman dikasih waktu cuman 2 menit disuruh ngafalin terus habis itu udah gitu kan. Jadi gue gak mau, gue bilang gue gak mau casting, gue udah kapok sama casting, gue bilang gitu. It's okay, lu datangnya ke kantor gue sekalian main-main. Gak mau, diteleponin lagi, seminggu gue gak datang, gue gak mau lagi, seminggunya lagi diteleponin lagi, gue gak mau lagi. Akhirnya yang ketiga, datang dong bentar, samperin temennya kantornya, gak apa-apa deh kalau lu gak nyaman casting, nyamperin gue aja. Akhirnya gue datang, tetep di casting sama ininya dia, apa sih kalau misalnya gitu namanya? Ada yang si casting directornya deh, bukan dianya. Dikasih skripnya. Jadi Laura itu pemeran utama di situ. Seminggu kemudian ternyata gue dapet loh. Kejadian yang lu akhirnya pengen banget akhirnya terjadi gitu ya. Justru salah. Apa? Yang gue gak kepengen, yang gue udah lupain, yang gue udah let go, itu malah justru datang. Itu yang gue pelajarin dari Law of Attraction. Once lu udah gak peduli tentang sesuatu dan lu gak kepengen lagi kayak dulu, cuman ada di hati kecil lu, tapi lu ikhlaskan itu pergi dari diri lu dan hidup lo, itu akan datang ke lu. Tapi kalau lu kejar, kayak lu kejar tikus, itu akan selalu lari dari lu. Karena itu dari lack vibrations, dari berasa kekurangan. Dan lu membutuhkan, lu needy vibrationsnya. Jadi gue udah tolak casting itu 3 kali. Kalau gue kepengen banget, gue pasti dateng. Iya, betul. Gue tolak 3 kali dan ketiga kali itu gue dateng karena gue mau nyamperin temen lama gue. Terus karena gue udah di situ ya udah kalau mau di casting dan gue let go, gue nggak peduli, gue tahu itu pasti ditolak juga kok. Gue udah mikirnya kayak gitu, bukan manifest ya, lebih ke nggak peduli sama hasilnya apa, let go of expectations. Kayak play along aja udah nikmati permainan. Iya, cuman ya udah gue seru juga ya castingan ya udah kalau misalnya enggak toh juga gue bukan artis, it's okay. Gitu. Jadi once you let go of expectation, it will come to you. Dan lu nggak mikirin di hari-hari lu, di detik-detik lu, di inner dialogue lu itu nggak ada. Lu lupain gitu aja udah. Gue gak mikirin yang kayak gue keterima gak ya casting, gue keterima gak ya, gimana ya update-nya, gimana ya follow up-nya. Tahu-tahu di telepon lo pemeran utama. Perempuan. Istilah kayak gini yang gue dapet omongan lu kayak gini, kayak intinya kayak Tuhan, kayak sistem Tuhan atau Tuhan ngomong gini kayak lu ketika lu minta dan sebagainya dan lu ngerengek banget, rewel banget, kata Tuhan bilang gue gak akan kasih. Tapi ketika lu ikhlas, ketika lu kayak bisa menikmati prosesnya, oke, ini saatnya gue kasih lu karena lu sudah bisa menikmati proses dan karena bersyukur sama segala ya. Menikmati proses itu gak gampang. Menjalani proses ya. Itu gak gampang loh, dan termasuk gue juga buat podcast ini juga gak mudah untuk menikmati proses saat ini tuh gak gampang gitu. Nah, so sebelum lanjut lebih ngomongin spiritual dan sebagainya, gue yakin banget Tiara, banyak teman-teman yang mungkin yang nonton ataupun fans lu gitu ya, yang dimana mereka mungkin ada juga yang mengalami kayak lu, perjalanan hidup lu dari keluarga seperti apa dan sebagainya.
banyak dan mungkin bahkan lebih parah gitu ya. Dan ajak dong teman-teman atau fans lu untuk bercerita juga di kolom komentar di podcast ini dengan cerita apapun. Mereka ya mungkin kurang lebih mungkin bisa sama nih kayak lu ceritanya atau mungkin lebih parah kayak yang gue bilang tadi. Nah, tujuannya adalah dengan mereka bercerita, berbagi, itu kan salah satu untuk mereka untuk bisa mengobati diri mereka sendiri ya. Mereka bisa healing, bisa bisa melepaskan karena kan kadang-kadang kan, you know, kita itu sulit untuk melepaskan sesuatu loh, karena mungkin juga kita nggak ada media atau nggak ada sebuah tempat untuk bercerita, right? Nah, maka dari itu ajak dong teman-teman untuk bercerita gitu dan bisa jadi nih yang baca ceritanya mereka pun itu bisa ngebantu mereka untuk lebih ikhlas, lebih bisa apa ya namanya, dapetin solusi masalah mereka, Mmm, right? Bener ya? Dan tolong dong sekarang ajak teman-teman untuk berbagi cerita. oke. Jadi yang nonton podcast ini kalau ada yang relate sama kehidupan kalian atau ada yang pengen kamu let out dari sistem kamu, pengen kamu ceritain, mmm, mungkin juga kita nggak kenal ya di sini kan, so it's okay to express your feeling. Tulis aja di kolom komentar apa yang pengen kamu share dan mungkin kamu udah sembuh dari situ supaya cerita kamu juga bisa membantu orang-orang yang baca dan jadi impactful atau berkat untuk orang lain. Wow, so good. Oke, next kita lanjut lagi. Oke. Mmm, akhirnya perjalanan seperti itu, lo pernah nggak sih, kan ketika lu akhirnya di dunia entertainment nih gitu ya, main film, terus nge-DJ dan sebagainya, kita tahu bahwa kehidupan seperti itu kan apalagi kehidupan lu dari DJ kan kita kan sulit banget, bukan sulit, kita itu selalu digeromboli banyak orang dan keramaian tuh pasti selalu temannya kita, istilahnya gitu kan. Kita selalu kondisi keramaian, tapi pernah nggak lu ketika lu lagi kondisi rame, ketika lu lagi kondisi banyak orang gitu ya, mungkin fans lu atau apapun, lu justru merasakan kekosongan atau kesendirian? Sering banget dulu mah, apalagi dulu sebelum gue healing, itu selalu begitu. Hmm. Menurut gue ya udah gue main sesimpel, gue main gue pulang dan gue kalau datang main tuh 5 menit sebelumnya makanya sering telat dan sering dimarahin karena gue malas untuk basa-basi dan party. Karena gue party tuh, gue sebenarnya nggak gitu suka party, tapi kalau gue party, gue all out, tapi kalau lagu dan vibe-nya gue demen, gitu. Mmm, Dan itu jarang gue ketemu di Indonesia. Biasanya gue party right. kayak gitu di luar atau di Bali lah, at least. Ya, ya. Jakarta boleh lah sekali kalau misalnya memang ada musik yang gue demen atau temen-temen yang lagi rame gitu. Tapi itu pun nggak untuk dapetin vibe party yang seru tuh nggak sering yang tiap minggu tuh bisa se-fun Dapat. itu, Iya, 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 iya iya, iya. gitu. Jadi gue datang 5 menit sebelumnya, nggak maksud untuk telat, cuman lebih biar nggak basa-basi busuk, biar datang langsung kayak gue harus main nih gitu kan. Mmm, Selesai juga langsung pulang. Kosong sering banget, apalagi sebelum gue healing. Karena sebenarnya gue udah capek begadang. Capek banget gue begadang dan menurut gue eh itu melelahkan banget gitu loh, lu jam 12 malam baru make up. Orang-orang baru tidur, gue kayak aduh walaupun oke, tapi harus bersyukur karena tuh kan lu mau berkatnya segini kan, iya sih emang. Cuman ya masa orang pada nonton malam minggu, gue selalu kerja malam minggu gitu, mmm, misalnya kayak gitu, kayak orang pacaran weekend, gue harus siap-siap main malamnya. Walaupun malam tapi bebannya tuh dari bangun tidur. mhm. Ngerti kan? Iya, Maksudnya I walaupun know, I sebenarnya know. mainnya cuma sejam, tapi knowing that you're gonna work at 1 o'clock tuh rasanya tuh seharian. Jadi itu yang Iya, sebenarnya orang bayar. right. Karena lo kepikiran, lo nggak belum hari ini tuh lo bisa ngapain aja, intinya kayak gitu. Mhm, Jadi mhm. apalagi itu waktu zaman dulu tuh perpindahan genre cepet banget dan DJ itu masih belum segmented kayak sekarang. Kalau sekarang tuh orang udah tahu manggil lu mainnya lagu apa. Palingan sesekali ada request, oke. Mhm, Cuman gak yang sejauh itu. Kalau dulu orang cuman mikir DJ cewek. mhm, Dan DJ itu pasti lagunya lagu klub. mhm. Lagu klub itu ya udah main lagu klub gitu. Jadi tiba-tiba kalau misalnya gue main di daerah atau di tempat-tempat yang breakbeat misalnya kayak gitu, gue harus mainin lagu kayak gitu yang sebenarnya gue nggak suka, walaupun gue nggak sampai main breakbeat sih. Bukannya apa, karena lebih nggak align aja sama sama genre musik gue gitu. Jadi pada saat gue harus mainin lagu yang sebenarnya gue udah enek banget, tapi gue harus mainin buat orang Ya, atau I'm sorry kayak mas-mas daerah. Ngerti kan lo? ya, Gue harus I know. nyenengin mas-mas daerah nih. Bukannya apa, cuman kayak
ini bukan musik yang vibe gue pengen bentuk di hidup Iya, iya. gue. Tapi gue harus begadang untuk goyang dumang sama Iya, 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 ngerti iya, kan iya, lo? iya. Jadi kayak I know. is Gue this ngerti maksud lo my apa. life? Okay, is Iya, this iya, my iya. life? Gitu kayak kok gini banget. I'm not happy doing it gitu. Iya. Jadi dari situ makin kosong dan makin bener-bener kayak aduh enggak nih gitu. Iya, Tapi iya. sekarang kan genre udah makin selektif, ada TikTok, ada social media, Right. udah ada Spotify. Jadi orang udah tahu kayak lu tuh main apa, lu main apa. Palingan request juga ada dikit-dikit kalau misalnya Iya, event. iya, iya. Jadi gue lebih fun ngerjainnya walaupun ada sesekali yang lintas genre tapi nggak jauh-jauh banget gitu misalnya kayak gitu. Oh. Jadi yang align ya align, yang not align ya not align gitu aja. Jadi orang udah tahu lu main apa. Wow. Tapi yang lu tanya kosong apa enggak? Kalau dulu kan gue kosong banget jadi kayak cuman kerja doang. Dan Kalau akan sekarang merasa kesendirian banget gak sih? iya banget. Dan bosen kan 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Terus udah gitu sampai akhirnya gue di beberapa tahun ini gue bilang Tuhan coba gantiin gue sama sesuatu yang menghasilkan kayak DJ tapi gue nggak harus begadang tiap hari gitu. Ini gue lagi bangun dan Tuhan cuman bilang fokus dan konsisten. Tapi itu nggak instan gitu. Nah job DJ-nya masih berdatangan. Berarti Tuhan cuman bilang lu masih harus ada di sini. Terlepas dari lu bersungut-sungut, lu masih harus ada di sini, di dunia ini. Buat apa? Gue nggak tahu. Cuman mungkin benang merah gue adalah gue jadi bisa bikin 528 Hz dan mantra yang jadi affirmations. Terus mungkin ada linking sama pekerjaan dan clothing line gue nantinya. Dan gue nggak tahu rencana Tuhan apa. Intinya Tuhan masih datengin gue berkat lewat DJ. Dan gue nggak tolak dan berarti gue harus bersyukur dan mindful waktu gue kerja. Jadi sekarang yang dulunya gue cuman bersungut-sungut anjir 1,5 jam lagi. Walaupun kadang-kadang kalau loginya bete gue pasti yang namanya manusia bete lah, bosen. Cuman sekarang lebih ke kayak kalau itu fun, gue coba kasih this is the last night. Ngerti nggak lo? Yeah. Nah pas gue ngelakuin itu justru itu jadi fun. Justru energinya jadi kayak berasa ke crowdnya balikin cintanya ke gue juga berasa jadi fulfill setelah main. Gue jadi kayak very happy and kayak on the night kayak grateful bisa bikin orang kayak kak lo keren banget hari ini mainnya, I'm so happy. Kayak gue jadi ngasih berkat lewat set gue. Right. Gitu. Right. Tiara, kalau misalkan lu udah sampai rumah gitu, lu ya misalnya rumah atau apartemen whatever lah, rumah di kamar sendirian, tanpa ada alat DJ, tanpa ada sorotan kamera, apapun itu, tanpa make up, lu orang yang seperti apa ya? Tanpa yang orang tahu gitu maksudnya. Gue kayaknya orangnya kayak tua rentah deh modelnya. Kayak sakit badan mulu gitu kayak wah langsung draining gitu. Tapi gue I really enjoy my time alone sih. Gue biasanya lanjutin YouTube yang gue bisa nonton itu ada Napoleon Hill, itu ada affirmations motivational, bukan kayak affirmations doang, lebih ke kayak watch your inner dialogue. Dia ngomong kayak gitu, inner dialogue lu itu yang shape reality lu. Jadi kayak banyak knowledge yang gue denger gitu. Buku sesekali tapi lebih sering yang didengar. Terus jurnal juga sebelah gue. Setiap gue berasa apa gue langsung catet gitu. Wow. Wow. Sebelum kita ngomong tentang spiritual awakening lebih jauh tentang hidup lu gitu ya. Lu di saat dulu gitu ya, akhirnya sebelum spiritual awakening, lu melihat kehidupan ini seperti apa ya? Membingungkan ya kayaknya. Besok mau ngapain nih? Gak ada arah tujuan kali ya ngomongnya ya. Kayak gak ada arah aja gitu. Kayak apalagi gue berasa gue juga bukan monthly income. Jadi kayak takut ntar bulan depan ada job apa enggak. Terus gue masih DJ sampai kapan. Terus gue akan jadi apa nantinya. Gak ada visi misi. Gak ada life purpose. Kalau ditanya life purpose lo apa sih? Kenapa Tuhan ciptain lo, jadi lo, nama lo,
dan lahir di keluarga ini dan dengan talenta lu, apa sih life purpose lu di hidup ini gitu? Nggak semua orang bisa jawab kan? Pasti Tapi jadi mikir. kira-kira wow, tapi kira-kira menurut lu kenapa Tuhan menciptakan kita di dunia ini gitu, Mas, menurut lu? Itu pasti beda-beda, Tapi kalau tergantung buat lu sendiri? buat gue sendiri. Ini gue juga pembicaraan yang panjang pada diri gue sendiri ya, dan gue juga masih nyari karena life purpose itu nggak cuman yang sekali lu tanya terus langsung keluar. Iya. Dan itu biasanya kalau misalnya lu mau nyari ada bukunya namanya Ikigai. Ikigai. Ikigai itu ditulis, gue lupa penulisnya, pasti yang suka baca tahu Ikigai. Nah itu memang tentang life purpose, kenapa orang Jepang banyak yang happy, gimana caranya misahin need sama want sama love, passion sama work dan lain-lain, intinya gitu. Jadi dia suruh lo bikin tabel chart yang lo isi, lo tuh sukanya ngapain aja. Misalnya lu misalnya gambar, nyanyi, joget, apa-apa misalnya kayak gitu. Sebelahnya misalnya apa yang lu kepaksa, bawahnya waktu kecil lu sukanya ngapain. Ntar dari situ ada diagramnya lagi, ntar lu lingkarin yang sama, terus kayak gitu gitu. Wow. Oh. Nah, gua koreksi gue kalau gue salah ya, tapi gue nggak tahu lu itu pernah I don't know itu community atau course atau apapun itu gue nggak ngerti. Lu itu pernah masuk ke sebuah tempat yang namanya The Spiritual Awakening, The Divine You. Iya, Nah, ETDY, yes. itu apa ya? Itu pertama kali gue sebenarnya ngerti kenapa ada yang namanya vibrations, energy, dan being-being yang kita nggak bisa lihat. Ya. Apa yang namanya visualisasi, bagaimana meditasi. Karena kalau dulu disuruh meditasi pasti gue akan jawab kayak orang-orang zaman sekarang. Gue nggak bisa meditasi soalnya gue pasti ini jumping jack. Iya, kalau lu nggak latihan sama aja lu bisa berenang nggak waktu baru lahir? Iya. Gitu. Sebenarnya meditasi juga kayak gitu. Jadi kayak itu harus latihan kayak lu nge-gym. Itu otot apa ya? Kalau nge-gym kan otot badan, ini otot brain kira-kira kayak gitu. Muscle memory. Yes, jadi kayak itu emang harus dilatih dan nggak bisa langsung. Bisa pas meditasi sekarang juga lo tiba-tiba dapat divine yang nggak mungkin. Itu harus takes time dan lo harus butuh compassion gitu. Nah itu gue lucu juga. Gue diajak situ karena dulu gue punya bisnis namanya Nude Cosmetics. Itu lipstick company, itu zaman-zaman baru local products baru berjaya deh. Dan gue tiba-tiba pas gue lagi di US, gue di WhatsApp pagi-pagi subuh, berarti kan Indonesia jadinya kan siang kalau nggak salah ya. Dibilang ini angin tuh angel investor Indonesia mau ketemu sama lo. Lo katanya lagi pengen scale up, ada yang tertarik sama kosmetik lo. Intinya long short story, gue datang ketemu di Grand Hyatt yang di ininya tuh, yang di tempat ngopinya, intinya yang di lobby itu tuh. Terus dia bilang, lipstick lo vegan ya? Dia bilang kayak gitu. I don't even know karena dulu pas factory-nya nanya kayak mau vegan gak mbak? Ya gue pikir zaman sekarang vegan aja gitu kan. Gue nggak yang se-wellness dan eco conscious itu waktu itu gitu. Karena vegan, si angin ini mau invest intinya. Terus udah gitu cerita gue CEO-nya dan lain-lain. Mau lihat dong produknya. Pas gue buka tempat makeup gue, banyak tuh makeup gue, lipstick gue ada 5, alis gue ada 3 dan lain-lain. Padahal gue juga pakainya itu doang. Terus dia bilang intinya, ini kamu pasti selalu punya backup di hidup kamu. Once you get hurt, pas lo disakitin sama satu, lo pasti langsung punya backup yang lainnya, jadi lo selalu lari dari masalah itu. Which bener banget ya kan. Soalnya kan gue tadi cerita tentang yang cowok, inget gak yang nyokap gue bilang gitu. Jadi gue punya backup, dan ternyata gue punya backup itu bukan cuma di cowok, tapi di kerjaan, tapi di pertemanan, tapi di anything gue selalu punya backup. Karena gue takut kehilangan dan gue takut sakit hati. Akarnya gitu. Jadi dia bilang, oh ini kamu harus sembuh dulu karena CEO mimpinnya harus bener. Karena kalau misalnya kamunya belum balance atau belum heal, itu akan efek to your company. Jadi gue invest ke lu bukan ke company-nya sebenarnya, dia bilang gitu. By the way, gue punya meditation center, dia bilang gitu. Akan ada yang namanya ETDY 2 bulan lagi, 7 hari berturut-turut dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Itu
fast tracknya kayak Ferrarinya kalau lo langsung mau sembuh, intinya dibilang kayak gitu. Wah gue susah, gue bilang gitu, gila 7 hari gue kan ada nge-DJ gini. Iya. Once you wanna do it, kalau lo emang niat pasti lo bikin waktu. Right. Jadi if you banyak excuses, means that sebenarnya lo belum niat untuk kesembuhan lo, dia bilang kayak gitu. Enggak, tapi bukannya kayak gitu, soalnya gue gak bisa tolak. Bisa kalau lo mau, semua pasti bisa kalau lo mau, gak ada alasan, dia bilang kayak gitu. Berapa? 45 juta. Itu kayaknya susah deh, gue bilang gue lagi banyak pengeluaran. Bisa kalau lo mau. Dan kita ada installment, dia bilang kayak gitu. Tapi kartu gue udah meledak semua, gue bilang kayak gitu. Bisa kalau lo mau, nanti gue bantuin installmentnya. Tapi banyak juga kok yang minjem orang. Tapi gue gak mau minjem orang lah kalau misalnya buat kayak gini, gue bilang kayak gitu. Ya gue gak seru minjem orang, I'm just saying, dia bilang kayak gitu. Banyak yang emang serius sama healing journey-nya, sampai jadinya mereka minjem orang. Tapi I don't suggest you, dia bilang kayak gitu. Intinya bisa kalau lo mau, dia bilang kayak gitu. Wow. Nah, berarti itu pertama kali lu dapet spiritual awakening. Iya, akhirnya gue datang, akhirnya gue join. Akhirnya join dan sebagainya. Nah, justru yang gue ingin tahu, apa yang lu dapat di acara tersebut? Itu 7 hari ya kak, dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Gue nyampe rumah jam 1, jam 5 gue udah harus berangkat lagi. Oke. Dan lo harus minum air putih 12 liter kalau gak salah sehari setelah acara itu. Di acara itu ada diajarin meditasi hari pertama. Hari kedua itu diajarin yang namanya energi. Tapi detailnya tuh benar-benar kayak banyak hal yang di luar nalar yang lo gak paham. Terus dibukain third eye lo. Itu gue juga sempet gak mau, takut gue gak mau ngeliat hantu, gue bilang. Tapi third eye itu bukan cuman hantu, tapi intuitions. Gitu, intuitions lu kayak misalnya lu mau bilang gue cakep ya, gue tahu gitu, ngerti nggak maksudnya? Itu third eye, itu dibukain. Tapi nggak semua orang bilang itu healthy kalau belum siap, kira-kira kayak gitu. Gue juga takut, gue nggak mau, please gue nggak mau dibukain third eye, gue nggak mau lihat genderuwo. Lu bilang sama diri lu, lu bilang sama diri lu, I only wanna see the good gitu. Nah gue juga baru tahu ternyata gue bisa ngomong sama diri gue sendiri dan memprogram diri gue sendiri. Terus diajarin ketemu inner child. Ternyata di dalam kita tuh selalu ada inner child yang nungguin kita, yang gak pernah kita say hello, yang gak pernah kita sapa, yang selalu kita judge. Makanya yang lu bilang tadi, temuin inner child lo, sit. Nah itu dalam meditasi udah gue sering lakuin, makanya mungkin gue jadinya gak senangis itu. Karena gue udah bertahun-tahun udah temuin dia terus, karena dia sering luka kan kecilnya kan. Jadi gue harus pamper dia gitu. Nah di situ di direct gimana caranya untuk nemuin inner child lo. Dan yang paling gong buat gue adalah meet your masters. Meet your masters, gue pikir apa? Pas gue merem ternyata gue gak mau bilang gue ketemu Tuhan Yesus ya. Gue juga gak tahu itu apaan. Tapi pas gue merem, intinya kan judulnya nih Meet Your Masters. Yes. Di bukunya. Gue gak tahu master tuh apa, karena gue gak pernah manggil Tuhan tuh master, ngerti gak lo di hidup gue. Exactly. Jadi gue gak tahu nih master tuh apaan, guru apa, nabi-nabi atau kayak apa, Siliwangi gitu kan gue gak tahu kan. Ya pokoknya gue ikutin aja, maksudnya dia suruh merem gitu. Pas lagi merem, disuruh meditasi kan, merem di kelasang lagu, terus udah gitu yang si orang Indianya yang gurunya bilang gini, your masters are already here, udah pada di sini, dia bilang kayak gitu. Ada Kuan Yin, ada Buddha, ada Muhammad, ada Jesus, ada Krishna. Say hello to your masters, try to connect to them. Gue nggak paham masih, apaan kok tiba-tiba ada semua 5 agama di ruangan ini. Oh lu lala. Iya, sumpah gue kayak nggak paham, gue masih nggak paham. Pas gue merem tiba-tiba di sini gue nih visualisasi gue. Kalau mungkin di gereja ngomongnya penglihatan ya, dan gue di gereja aja nggak pernah ngeliat itu, penglihatan itu nggak pernah. Tiba-tiba visualisasinya gini, gue ngeliat awannya itu terang, naik ke atas. Terus di sebelah kiri gue itu banyak orang-orang yang lagi jalan naik ke atas, kayak ada ratusan atau ribuan deh ke sana, banyak. Terus gue di sebelah sini jalan kayak dipisahin sama satu space gitu, tapi barengan, tapi kayak ada jarak dikit gitu. Terus gue di bawahnya seseorang dan orangnya itu di atas gue. Ini gue nggak halu ya, itu gue benar-benar gue lihat ya. Gue juga nggak tahu itu tadinya apa. Di depan gue pakai jubah putih naik ke atas. Tapi gue nggak lihat itu tuh, gue nggak tahu itu dia siapa.
Gue bener-bener cuman kayak lagi di situ. Rambutnya panjang, jubahnya putih. Terus gue tanya, ini kenapa gue di sini ya? Kenapa lu kasih gue lihat ini ya? Ini siapa ya? Lu siapa ya? Terus bantuin gue, ikutin gue, dia bilang kayak gitu. Bantuin gue, ikutin lo. Ngapain gue bantuin lo? Ini siapa orang-orang ratusan ribuan di sebelah kiri gue? Terus gue kenapa ada di bawahnya lu gitu? Kenapa kita naik ke atas ngapain gitu? Bantuin gue, terus gue baru are you Jesus? Terus gitu dia nggak ngomong apa-apa, cuman kayak senyum gitu doang. Karena kan mungkin kalau di penglihatan nggak, iya gue Jesus nggak gitu juga kan, dia cuma kayak berwibawa, cuman kayak gitu doang. Gue nggak mau, gue bilang kayak gitu dalam hati. Dalam hati kan lu bisa ngomong dalam hati nggak sih? Bisa kan? Ya kayak gitulah kira-kira kayak perang batin. Iya gitu. Gue nggak mau. Dulu waktu kecil gue pernah pelayanan di gereja dan gue nggak mau paksa orang untuk terima Tuhan Yesus dan jadi Kristen karena gue menghargai semua agama. Karena gue bokap gue juga Muslim dan So good. I won't do that anymore. Yeah. Dalam hati gue ngomong gitu. Karena gue menghargai semua kepercayaan dan gue appreciate semua agama dan apa yang dia mau lakuin dalam hidupnya. So gue gak mau disuruh Kristenin orang. Setuju. Dia senyum, dia naik lagi. Terus tiba-tiba dari yang awan cerah, gue dikasih lihat kayak laut badai hitam, ombang ambing sampai kayak bener-bener sampai dasar lautnya kelihatan kayak gitu. Ya petir di mana-mana. Terus udah gitu balik ke situ lagi. Terus tiba-tiba ada suara gini, dia bilang, siapa bilang gue pernah suruh lu untuk bikin orang jadi Kristen? Gue cuma pernah tulis di Alkitab, bilangnya bawalah orang-orang dari gelap ke terang. Gue nangis, gila gue nangis, gue breakdown banget. If you can feel my energy, pasti lu sleeping sekarang di sini. Ngerti kan? Gue breakdown banget. Maksud gue gini, iya juga ya. Di Alkitab nggak pernah tulis kalau Kristenkanlah orang. Tapi bawalah orang-orang dari gelap ke terang. Maksudnya apa? Yang lagi letih lesu, yang lagi depresi, yang gak tahu arah tujuan, yang butuh pencerahan, yang butuh healing, bingung. Lo bantulah pelan-pelan dari perjalanan lo. Dan lo gak harus mengaggamakan mereka dan memaksa mereka untuk melakukan rutin-rutin yang diharuskan sama agama. Tapi lo buka aja hatinya untuk mereka bisa healing pelan-pelan dengan caranya. Lewat perjalanan lo. That's why gue bikin Align with Tiara. Oh wow. Kasih tau teman-teman juga dong dengan cara dengan bahasa yang simple atau singkat aja, nggak usah yang panjang-panjang. Apa itu spiritual awakening? Gimana ya? Spiritual awakening itu di saat lo mulai sadar sama diri lo melebihi physical avatar lo, which you can meet your soul, dan lo aware dan menghargai dan sensitif sama energi vibrasi dalam diri lo dan vibrasi luar. Dan lo tahu kalau semua yang datang sama lo, good or bad, itu adalah cerminan dari attractions lo. Dan cara lo nyembuhin adalah lo tahu bertanya sama diri lo untuk awareness-nya. Mungkin agak ribet ya, karena emang lumayan ribet. Gue belum nemuin bahasa gampangnya. Cuman spiritual awakening adalah di saat lo bukan jadi victim mode. Di saat lo jadi creator. Jadi pada saat lo ditemuin sama sesuatu yang bikin lo gak enak, atau ke-trigger, atau marah, atau sensi, atau insecure, atau berasa kecil, lo tahu kalau itu tuh cuma cerminan dari inner dialogue lo yang belum sembuh dan lo mantulin itu keluar dan itu ditarik sama dunia I see. untuk lo hadapin itu sampai lo sembuh dari luka itu. Itu spiritual awakening, which you know your awareness. Kalau dulu kan pasti jadi korban. Anjir nih orang giniin gue nih. Iya. Kalau sekarang gue bisa ngerti bahwa kayak kenapa dia ngelakuin itu ke kita, karena kita mungkin maybe pernah ngelakuin itu juga ke orang lain. Atau memang gini loh, gue percaya bahwa siapapun yang hadir dalam diri kita, yang hidup dalam hidup kita itu adalah sebuah cerminan diri kita. Betul. Karena kalau law of attraction ini, you attract what you are, not what you want. Manifestation atau law of attraction itu bukan attract yang lo mau, tapi yang vibrasi di dalam lo. Makanya gue selalu ada di buku gue di Mind Mindset, ini di www.alignwithtiara.com. Itu gue ada. Sorry, itu gue potong. Itu beli bukunya bisa di mana aja? Di website gue atau something. Belum gue cetak, itu digital book sih. Oh, digital book. Gue baru
coba Nanti gue dulu. minta linknya ya, dan sebagainya nanti gue taruh di deskripsi ya. Yes, boleh. Jadi itu gue tulis di buku itu, bukunya fun banget, banyak pertanyaan, banyak jurnal, terus udah gitu juga ada beberapa, chart-chart, vibrasi yang, gue kumpulin dari semua perjalanan spiritual gue dan kesembuhan gue ini dari YouTube, e-course, ataupun, buku-buku itu yang menurut gue impactful sama hidup gue. Jadi perjalanan ini tuh gue rangkum jadi satu buku yang namanya Mind Mindset. Kenapa gue bikin itu? Ya pasti ujung-ujungnya ada barter energy which is true value ya, karena itu gue nggak murah coy. Lu ITDY aja 45 juta, belum lagi course yang lain yang gue ambil sampai Sedona ya. Gue jual cuma 249 kalau nggak salah, gue lupa. Intinya itu gue rangkum semua karena gue udah cobain semua kira-kira. Mungkin ada lagi sih yang belum gue cobain, cuman untuk chapter beginner healing itu sangat membantu untuk ngerangkum semua perjalanan healing, gimana caranya untuk ngomong sama diri lu di situ dari awal sampai akhir, ada money blocks juga dan lain-lain. Gitu. Itu gue rangkum semua di situ. Tapi kayaknya apapun yang buat saat ini kayaknya memang literally spiritualitas ya. Dalam konteks masuk gini. Kita tahu bahwa kita itu hidup kan dua ya, komersil and idealisme. Gimana? Kita hidup itu kan dua ya, Okay. kita lakukan kan, komersil and idealisme gitu. Yeah. Tapi kayaknya karena lu sudah, yang lu cerita tadi bahwa lu udah mengalami komersil gitu, akhirnya lu ngerasa kayak, well kayak hidup gue nggak sehat juga nih kalau everything komersil. Makanya lu membuat sesuatu brand yang kayak tadi brand lu gitu ya dan sebagainya. Itu kayaknya memang itu caranya lu untuk idealisme, iya mengeluarkan sesuatu hal yang idealisme, tetapi juga untuk lu bisa healing atau ngisi bensin lu juga. Karena kalau kita komersil terus kan kita lama-lama kayak uang sih memang dapat, tapi bensin untuk kita semangat, untuk kita happy pun juga lama-lama makin terkikis. Betul banget, right, kan? Betul banget. Maksudnya kalau misalnya lo udah berasa penuh nih, full, lo misalnya udah settle, whole, sembuh, calm, konten, duit banyak, lo pengennya ngapain? Pasti bantu orang kan? Ya nggak sih? Kalau misalnya gue udah sembuh nih, gue pernah menjalani hidup yang mungkin yang bikin gue gojrak-gajruk. Terus gue lihat orang yang ngalamin sama kayak gue. Pengen nggak sih lo ngomong, hey, I was there. I was there. There's a tool, ada caranya untuk lo keluar dari sini sakit dan sorrow lo. Dan gue pengen share itu ke lo. Ya gak sih? Nah dari situ baru lo berasa lo jadi manusia tuh ada dampaknya, ada impactnya. Gak cuman kayak take doang mungkin ya. Atau gak cuman menjalani hari-hari lo dengan kosong dan gak tahu arah tujuan, cuma 9 to 5 ke kerjaan terus udah gitu you feel empty inside. Tapi oke, sesimpel lo bikin podcast atau Mas yang bantuin podcast gitu. Oke, kerjaan gue mungkin setting kamera. Kerjaan gue mungkin ngundang orang. Tapi sebenarnya lo berpartisipasi dalam kesembuhan orang. Itu karmanya balik ke lo dan keluarga lo dan 7 turunan di bawah itu. So, when you do something, do it mindfully with heart, with intention. Right. Nggak cuman kayak gue kerja doang nih, gue kerja doang. I was there, gue juga dulu kayak gitu. Sekarang pun kalau gue lagi capek adalah keluar kayak gitu-gitu. Gue manusia biasa juga, I'm not God. Kesempurnaan hanya milik Tuhan ya nggak sih? Cuman kalau misalnya gue lagi begitu, gue berusaha mengingatkan diri gue, apa yang lo kasih ke dunia adalah energi lewat apapun bentuknya. Walaupun orang lihat ataupun nggak lihat, energi itu akan berasa sama orang. Dan kalau misalnya emang lo niatnya tulus dan positif, itu akan kembali ke lo dan turunan lo. Well, wow, ini amazing banget. Tiara, mungkin the last question adalah, one day, kalau udah old, udah tua banget gitu ya, udah pensiun, atau lu sudah meninggal nanti, udah mati nanti, lu pengen diingat sebagai apa dan dikenang seperti apa? Gue pengen gue dikenang jadi kayak Louis Hay atau Abraham Hicks atau Tony Robbins. Itu mereka motivational speaker yang sekarang gue masih dengerin, kayak Napoleon Hill itu nilai-nilai dan poin-poinnya dan rahasia-rahasia hidup dan attractionsnya itu yang sekarang gue dengerin, padahal mereka udah mati ratusan tahun yang lalu misalnya. Cuman impactnya bukan cuman di eranya doang,
tapi di eranya juga gede, di bawahnya gede dan mungkin puluhan tahun di bawahnya itu masih bisa dapat the goodness of their healing atau their knowledge gitu. Nah kalau kayak gitu kan, ini bukan ngomongin cuman materi sebagai itu buku atau yang komersial ya, Right. cuman nenek moyang lo ibaratnya didengar sama orang bikin orang jadi ngerubah hidupnya. Pasti kan nenek-nenek cucu-cucu lu juga dibaikin gak sih karmanya? Jadi gue bisa ninggalin generational good energy intinya kayak gitu buat yang gue juga mungkin nggak kenal nanti di bawah-bawah gue siapa. Dan kalau gue boleh share sebelum pertanyaan terakhir lo, yang gue dapetin yang penting banget kemarin ada di pertanyaan lo dan itu gong banget dan mungkin karena kita keseruan pasti lo juga lupa itu yang mana. Ya kan, ada lo pernah tanya which is menurut gue bagus banget pertanyaannya. Apa yang sebenarnya simple tapi tiap hari itu berasa impactful banget buat hidup lo. Ada pertanyaan lo kayak gitu. Dan setelah gue pelajarin segala macam ini dan dengerin YouTube itu, ternyata tau nggak yang paling powerful dan sebenarnya simple apa yang bisa bikin hidup lo berubah? Apa? Inner dialogue lo. Itu rahasianya. Jadi inner dialogue lo adalah pada saat lo ngomong sama diri lo sendiri di setiap hari. Dan itu lebih sering daripada lo ngomong sama orang gak sih? Iya, benar. Nah, inner dialogue lo itu sebenarnya belief system yang tertanam pada saat lo kecil dan luka-luka yang udah lo lewatin sampai lo umur sekarang. Yang bikin lo kecil, yang lo bikin insecure, yang bikin lo sakit hati, yang bikin lo gak percaya sama diri lo sendiri, yang bikin lo gak percaya sama orang. Dan itu terus muter-muter. Nah, kalau ditanya sama inner dialogue lo, sebenarnya inner dialogue lo itu dominannya pasti yang sama. 3 yang sama. Tentang duit, tentang cinta, tentang feeling insecure atau unloved. Bener gak? Exactly, bener. Karena inner dialogue itu akan muter kalau itu jadi dominasi dalam hidup lo. Kalau lo gak tentang itu atau buang itu akan terus di sistem lo. Kalau itu terus di sistem lo, itu akan jadi vibration lo. Kalau itu jadi vibration lo, itu akan jadi attraction lo. Dan itu penting banget, paham gak? Dan itu ternyata rumus-rumus yang gue baru dapetin akhir-akhir ini yang gue gimana caranya harus tentang inner dialogue gue yang misalnya gue takut duit gue habis. Lo akan selalu berkecukupan, money flows to you every day. Gue takut bisnis gue gak kemana-mana. Your business gonna be big. You can. Gue takut gue gak bisa, gue pendidikan gue gak tinggi. You can. You always can. You can. You can. Oh, yang punya Rans Market aja dulu Bob Sadino gak sekolah kok. You can. Iya. Jadi lo harus buang itu semua dan lo gantiin. Dan itu agak susah karena itu 40 tahun ibaratnya di hidup kita. Lo bayangin gak lo nanam itu 40 tahun tapi lo harus ganti seminggu, gak mungkin. Jadi lo perang itu terus aja, perang mindset sama itu. Dan gue berasa banget hidupnya. Gue berasa banget dan kalau gue mau cerita panjang lagi gimana caranya, maksudnya apa yang terjadi sama hidup gue yang semenjak gue tentang itu gitu. Kira-kira itu inner dialogue. Wow, sekali lagi thank for coming, Tiara. Well, gue itu ketika lu bercerita dan ngobrol seperti ini, gue ngerasa kayak the point obrolan kita adalah kayak gini. Ketika Tuhan sedang lagi mau membuat lu bersinar, bercahaya gitu, kayak istilah kayak lu kayak berlian gitu ya, kan perlu diasah terus. Betul. Memang ketika diasah, sakitnya luar biasa, stresnya luar biasa, depresinya luar biasa, mungkin bahkan sometimes kita titik yang gue udah gak kuat Tuhan, I'm give up. Tapi sebenarnya ketika kita udah bilang I'm give up, udah mau gitu, kata Tuhan bilang wait, no. Ini dikit lagi. Bener, biasanya pasti ketemu pas udah lagi di ujung. Dikit lagi. Lu udah mau bersinar nih gitu, dan itu menurut gue ini pelajaran yang gue dapet dari lu hari ini. Dan wow, sekali lagi thank for coming teman-teman. Setiap kisah mempunyai cerita, setiap cerita harus diceritakan di sini. Kali ini terima kasih Tiara sekali lagi, dan teman-teman inilah biografi Tiara Eve. Sampai minggu depan, see you next time, bye bye. See you, bye bye.